Hai, Kembali lagi bersama kita di Selo Podcast episode 9 bersama dengan gue Vilo Sebastian dan Michelle. ya kita kembali ya Cel. Yoi, sebenarnya kita rajin sih setiap minggu ya mempersembahkan cerita-cerita yang relate sama kalian, cie. Banyak banget kalau lihat komen-komen tuh yang bilang, oh gue banget. Gue agak seneng sih, ternyata responnya cukup banyak yang positif dan ternyata ada yang denger. Itu aja udah cukup membuat kita lebih semangat. Betul, apalagi sempat ada ini kan, Spotify yang iya, ngecek akhir bener, tahun bener, nonton bener. berapa. Iya. Banyak yang ngepost juga gue lihat. Bahkan kayaknya gue sendiri nggak tahu ada nggak? Ada sih pasti, karena gue cuma punya Spotify hanya untuk mendengarkan podcast. Hebat. Gue hari ini mau membawa topik yang cukup panas. Anget lah, anget. Nggak panas-panas banget. Apa tuh? Lu pernah nggak sih kayak ada orang yang kenal ataupun nggak kenal, tapi mereka tuh ngebet banget di fallback? Atau at least minta lu follow mereka duluan. Itu sih agak the fuck sih. Ada, dan gue yakin lu juga ada. Pastilah, maksudnya Iya. bukan karena kita bukan lebih ke banyak followers atau lebih dikenal ya, tapi in general aja gitu loh. Orang yang biasa aja tuh pasti ada gitu, kayak fallback juga ya. Iya. Tapi banyak banget nih yang gue lihat nggak deket-deket banget, atau misalnya justru baru kenal, atau bahkan nggak kenal-kenal banget, kayak baru ketemu nih langsung kayak Instagram lu apa, yang mana kayaknya bukan yang nggak mungkin lu nggak tahu Instagram kita, Iya. tapi basa-basinya agak nggak pas gitu. Menurut gue sih ini sebuah kebiasaan yang cukup beda di Indo. Karena gue ngeliat beberapa teman gue yang di luar, entah itu yang tinggal di Thailand atau yang di Hong Kong, mereka tuh nggak ada kebiasaan kayak gitu yang tiba-tiba Instagram lu apa? Gue udah follow ya, itu nggak ada. Dan kalau di Indo tuh anak-anak muda khususnya yang umurnya di bawah kita, itu banyak banget yang follow gue ya, ntar gue follow back. Ada yang kayak gitu loh. Minta di follow. Bahkan ada kadang yang di bio-nya kan, yang kalau udah follow nanti gue follow back, kalau ketahuan unfollow nanti gue block. Ada yang gitu. Lu pernah lihat kan? Pernah. Itu kalau yang gue rasa, yang gue tangkap, yang kayak gitu-gitu tuh biasanya lebih ke mungkin anak-anak yang belum dewasa gitu. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan orang dewasa atau bahkan ibu-ibu yang punya anak, nggak cuma ibu-ibu lah ya, siapapun yang udah punya anak nggak kayak gitu, ada juga. Ada Tapi juga. ya mungkin memang tahap kedewasaannya belum nyampe situ, atau emang dia maunya tuh yang mutualan semua gitu. Tapi kayak memang gue nggak menangkap emang kenapa sih kalau nggak di fallback ya kan? Emang bakal kenapa? Kalau gue cuma bisa follow orang yang mau gue nggak kenal sekalipun, mau dia tuh orang yang nggak terkenal, berkontennya pokoknya juga ala kadarnya, tapi gue cuma mau follow orang yang gue mau lihat profilnya. Lu suka kontennya? Gue suka kontennya, atau mungkin dia ya entah berfaedah lah, atau menarik, atau justru bisa jadi motivasi buat gue. Terlebih lagi mungkin kebetulan dia business partner gitu-gitu. Selain dari itu gue rasa gue nggak harus banget gitu follow back atau follow orang gitu. Gue setuju sih, soalnya kan gue pun kalau nge-follow orang karena kontennya gue suka. Sebagai contoh, gue follow Keken atau Nadine. Lu di-follow sama dia kan? Iya, dari udah lama sih, maksudnya kayaknya, bahkan gue juga nggak pernah ngecek nih. Ya terus Lu di-follow sama dia, gue enggak, Okay. karena memang dia mungkin nggak tahu gue gitu. Bener. Gue follow dia murni karena gue suka lagunya. Dan lu juga nggak minta follow back dong kayak gini, Nggak pernah. Buat apa? Karena gue suka suaranya, gue follow tok. Bahkan gue mungkin akan malu ketika dia follow gue melihat konten gue seperti itu. Mungkin lebih ke gimana ya? Ya udah, kalau follow tuh follow aja, jangan Iya. berharap di follow back. Emang kalian tuh nge-post present apa sampai wajib di follow back gitu loh. Itu yang ngebuat gue terkadang agak risih di saat ada orang yang mungkin follow gue, follow back dong, berharap gue follow back dia. Jadi dia follow gue murni kalau gue follow back. Wah, jadi malah Jadi kalau gue nggak follow back, Dia unfollow? dia unfollow.
Itu kalau gue pernah sih dapat yang kayak gitu-gitu mungkin lebih ke followers biasa gitu ya. Let's say bukan orang kenal. Kalau cuma teman sama teman mungkin dia juga ya karena memang dia memang mau follow gue gitu. Tapi kalau orang-orang ya say that fans ya atau followers biasa itu emang tabiatnya agak-agak gesrek gitu. Jadi mereka tuh pasti yang kayak, hah nggak di follow back, gue unfollow lah. Lu siapa ya? Iya, jadi kan jatuhnya lu pun nggak berkontribusi di konten gua enggak, di kerjaan gua enggak. Lu murni follow biar dia follow gua loh. Bener. Gitu. Bahkan kayak menurut gue ya, yang kita ada relasi atau pekerjaan sekalipun pun nggak seharusnya minta di follow back. Kayak mungkin bahasanya udah agak-agak nyerempet maksa-maksa gitu loh. Kayak follow back dong, kan kita udah partneran nih lah. Ya kalau gimana ya, gue simply nggak mau nge-follow ya gak bakal gue follow. Atau nih kalimat halusnya, Cel, gue udah follow ya. Atau ada yang pura-pura nggak tahu IG lu apa, kan lu tahu nama juga. Iya bener, maksudnya apalah yang paling lucu kalau yang kayak gitu ternyata bisnis partner. Lu nggak mungkin nggak tahu gue. Iya. Lu kan nyari gue buat bisnis nih, buat kerja nih, nggak mungkin lu nggak tahu dong. Karena gue sering ketemu yang kayak gitu ya, misalnya gue ada collab nih, anggaplah sama si Mbah siapa atau si Ki siapa gitu kan, gue nggak tahu sebelahnya siapa. Bener. Terus dibilang IG lu apa, oh udah gue follow ya. Lah lu mau follow orang lu nggak tahu namanya, itu udah menurut gue hal yang lucu gitu. Iya maksudnya cuma kayak biar gue follow lu juga nih, tapi yang gue nggak nangkep itu tuh kayak ya udah kalau lu udah follow ya udah gitu loh. Mungkin lu kalau cuma kasih tahu mungkin kayak lebih basa-basi udah gue follow ya udah. Tapi sebenarnya kata-kata itu lebih ke follow back gue dong gitu. Gue pernah bahkan bukan cuma udah gue follow ya, bahkan gini, follow back gue dong, ada yang keluar kayak gitu. Jadi pernah ketemu ya acara-acara kecil gitu, dia sampai ngomong itu 3 kali, dan situasinya bukannya gue nggak mau follow back, memang maksudnya sama-sama cewek gitu ya, mungkin mau bakal ada opportunity ke depannya atau apapun urusan belakang lah. Tapi mungkin kalau sama-sama cewek, gue biar nggak ribet, gue bisa aja follow aja dulu, ntar mau pulang gue unfollow terserah deh, atau misalnya biar gampang lah ya. Biar ternyata gue nggak suka isinya atau annoying ya tinggal gue unfollow. Tapi saat itu sinyal gue tuh lagi jelek banget, itu di gedung lumayan tinggi gitu kan, dia sampai follow back dong gini-gini. Aku udah follow loh berulang-ulang kali, sampai gue inget 3 kali ya, yang gue nggak inget nggak tahu deh, yang gue nggak notice. Gue bilang iya bentar ya, handphonenya nggak ada sinyal nih gitu. Kalau misalnya gue bisa follow back kok, tenang gitu. Tapi dia tuh kekeh gitu kayak udah ya gini. Mungkin karena udah 3 kali memang nggak bisa juga. Udah dong, waktu pulang gue keinget, ini kayaknya mau tadi minta follow back nih, sinyal gue udah bisa nih, gue udah di parkiran. Pas lu mau follow back, kagak follow lagi, di unfollow dia, baper. Aduh, gue kayak apa ya sih lu yang ada di pikiran? Lu pernah cerita bagian ini. Apa yang ada di pikiran orang-orang yang kayak gitu? Kenapa? Maksudnya lu follow cuma buat di follow back itu buat apa gitu? Kalau ya maksudnya follow-followan tuh ya yang memang karena lu mau lihat orang itu. Lu enjoy sama kontennya, lu suka isinya, lu mau lihat kehidupannya mungkin. Itu pun sebenarnya bukan urusan kalian, cuma simply karena kalian suka, kalian boleh follow. Kalau enggak ya nggak harus gitu, nggak ada yang maksa. Betul. Bahkan gue kayaknya nggak pernah deh, mungkin lebih ke kalau kerjaan ya memang harus jangan lupa follow gue gitu kan basa-basi dong. Tapi itu kan kita juga nggak maksa, nggak kayak lu kalau nggak follow gue kenapa-napa lo, nggak gitu kan. Ya simply kayak gitu. Tapi kalau mereka tuh yang kalau nggak di follow back tuh kayak hidupnya nggak tenang gitu. Kenapa gitu? Dan bahkan yang beberapa kayak kalau nggak followan itu tuh kayak nggak temenan. Kenapa sih? Gue juga bingung, dan itu berlangsung dari dulu sampai sekarang. Apalagi setelah rutinitas kita sekarang jadi content creator, lu ngerasa nambah nggak sih yang muncul itu? Mungkin ada yang kenalan doang, lu tahu doang, terus tiba-tiba muncul, terus kayak follow back gue dong. Yang baru kenal, bahkan nggak kenal, yang nggak kenal tapi minta di follow back gitu. Ya paling parah sih ya, setelah kita udah kayak iya biar cepet juga kan, biar cepet. Waktu kita cek nggak follow, ternyata dia nggak follow, lu suruh gue follow lu duluan, lu siapa gitu. Kenapa? Punya masalah apa sih? Gue sempet ngerasa itu banget. Semakin parah itu ketika gue kuliah semester 4. Itu pas gue tiba-tiba dapat verified.
Gila, itu pasti meronta-ronta tuh. Gue dapat verified, tiba-tiba teman sekelas gue di kampus adalah lebih dari 5. Dan lebih dari 10 yang gue nggak kenal siapa namanya, itu, Phil gue udah follow ya, Phil follow back gue dong. Bisa yang tiba-tiba DM, terus komen di postingan gue. Dan pas gue nggak follow back, ya dia unfollow gue. Jadi yang jadi pertanyaan gue adalah, lah, lu kalau mau follow gue kenapa harus tunggu gue verified? Iya. Ngerti gak sih maksud gue? Iya, kayak biar di follow sama orang yang verified Iya, gitu kan. jadi kan Aduh. gue ngerasa bingung karena pertama gue nggak tahu Kita siapa tuh bukan dia. siapa-siapa ya. Gue juga ngerasa gue bukan siapa-siapa dan mungkin juga dia nggak nonton video gue, Bener. konten gue, dia nggak berkontribusi dalam gue verified juga. Hanya kayak biar di follow sama orang verified. Iya, jadi gue ngerasa bingung dan oh ya udahlah, kalau memang pasti mereka langsung beranggapan bahwa oh kita sombong gitu karena kita nggak follow back. Aduh, gue kalau dianggap sombong gara-gara itu gue nggak peduli. Iya. Emang gue sombong dari sananya juga, tapi apalagi tentang itu ya, makin gak ngurusin gitu. Terserah lu deh, lu mau nganggap gue apa dah gitu. Tapi gue tuh pernah ada satu yang menurut gue tuh kayak gak make sense sih. Jadi banyak banget yang DM kayak gitu kan, kayak dia bahkan gue juga nggak tahu nih. Kalau dia sering komen-komen story kita, komen-komen foto kita pasti kayak notice dong. Oh, ini orang memang ini. Kita kalau misalnya kita mau fallback pun mungkin kayak memang dari bawaan kita, ini orang tuh udah cukup berkontribusi untuk hadir terus nih, kita jadi impress dong. Ini nggak banyak banget yang out of nowhere, Kak, fallback. Bahkan ada yang cuma kayak ngomong gitu doang. Sama banyak banget yang ternyata mungkin temen SMA atau mungkin gue nggak inget juga, atau teman pernah ketemu gini-gini, lu inget nggak gini-gini, fallback boleh dong. Atau akan ada kalimat, oh sekarang udah sombong ya, nggak follow gua, gini. Wah, yang kayak gitu auto block. Get out from my life. Tapi percaya nggak percaya, gue yakin banyak juga di antara pendengar kita atau penonton kita yang sebenarnya ngerasa kayak gitu juga. Mungkin mereka kurang berani mengungkapkan itu, akhirnya mereka follow karena rasa nggak enak. Tapi karena mereka udah follow karena rasa nggak enak, akhirnya muncullah konten-konten yang sebenarnya mereka nggak mau, mereka nggak suka. Kalau gue pribadi biasanya gue entah setahun sekali atau 2 tahun sekali, gue kadang iseng ngefilter following gue. Ngefilter itu dalam artian, misalnya nih ya, gue kenal dia punya kontak gue, tapi dia nggak pernah interaksi juga di IG gue, nggak pernah chat gue juga. Isi fotonya semua selfie, semua yang lagi di Bandung nih. Iya, jadi tapi selfie dong. gue pernah Gue pernah unfollow kayak gitu. Gue pernah unfollow seorang kayak gitu. Terus dia nanya ke gue, Vy, lu kenapa, pas ketemu di Jakarta Barat salah satu mall lah, Vy, lu kenapa unfollow gue? Gue bilang, ya soalnya kan gue follow lu karena gue mau ngeliat kehidupan lu, tapi lu postnya muka semua. Gue ngomong, bener dong. Gue ngomong gitu karena gue udah tahu rupa lu kayak gimana, dan gue ngefollow orang yang gue pengen lihat cerita lu apa sih, kehidupan lu apa sih, bukan yang full selfie gitu loh. Bener. Jadi dan gue juga tahu dia juga nggak pernah like postingan gue, ya maksudnya buat apa? Kalau ada keperluan tuh lu ada nomor gue gitu. Bener. Ya kayak apalagi Instagram ya. Instagram kan memang buat ya sharing kehidupan lah, misalnya ada sesuatu yang menarik juga, pengetahuan atau apa. Tapi kalau cuma foto diri sendiri tuh ya saya juga ngapain ya lihat muka Anda terus. Ya atau kan? kadang ada yang isi story-nya tuh cuma nyinyirin orang, ngatain orang, nyindir orang. Maksudnya ketika lu ngerasa nggak enak, tapi lu akhirnya nggak berani ngungkapin kalau lu nggak nyaman sama kontennya, saran gue ya udah lu mending unfollow aja gitu. Bener. Tapi kalau lu ngerasa nggak enak karena lu unfollow dia doang, bikin dua-duanya nggak follow. Itu jalan termudah yang biasa gue lakuin. Tapi ini sih yang menurut gue aneh adalah kenapa dia notice lu unfollow. Itu aneh, gila. Gue nggak pernah sekalipun, bahkan lu pernah ke unfollow gue, terus lu follow gue lagi, lu yang ngomong kan? Gue ngomong karena gue bilang, wah kok gue unfollow ya, padahal gue nggak ngerasa. Mungkin error atau kepencet atau apa, tiba-tiba lu sampai, Cel sorry, lu malah nggak enakan kan, Cel sorry, ini gue nggak tahu, tiba-tiba unfollow, jadi gue follow ulang. Jadi lu kalau misalnya lihat di notification gue baru follow lu, ya nggak mungkin dong, karena kita udah temenan lama banget, nggak mungkin kita baru followan. Terus gue bilang, gue gak pernah ngecekin juga, terserah lu mau tiba-tiba ada di notif gue, kali aja ketenggelam sama like gue juga gitu kan. Gue sih gak peduli gitu, sesungguhnya gue gak peduli. Tapi lu seenggak enakan gitu. Tapi orang yang notice gitu, gue bahkan gak ngomelin lu kan, lu masih belum follow back gue juga, parah lu, masa lu gak follow gue? Gue gak pernah kayak gitu, gak pernah ngurusin. Dan kenapa orang-orang ya pastinya, gue gak bilang yang di bawah kita ya, tapi kenapa notice banget orang unfollow lu? Gue pernah
beneran gue unfollow orang karena sama kontennya tuh udah mulai entah mungkin ngurusin hidup orang lah atau simply nggak menarik aja, gue nggak tertarik. Artinya gitu. memberi vibes negatif lah ya. Gue unfollow dan itu berulang kali. Dia bilang dia langsung ngelapor langsung. Gue selang berapa jam dia notice gue unfollow. Dia langsung ngomong, Ciko aku di unfollow bla bla bla. Terus gue bilang, iya ya. Sebenarnya gue tahu gue unfollow. Kayak maksudnya biar nggak mau ribet lagi. Iya. Karena keburu sadar nih, kok bisa sadar kan? Gue juga kaget gitu. Iya ya, kepencet kali ya, lagi IG lagi sering error. Gue apa alasan itu? Udah sekali. Terus pernah lagi masih Instagram masih gitu. Gue ngapain? Gue udah mute nih ya. Ternyata entar tiba-tiba masih muncul aja gitu. Apa gue lupa mute atau apa? Karena kan gue baru follow lagi, jadi lupa ke mute gitu. Akhirnya gue follow dan masih kayak gitu. Gue unfollow lagi. Tapi udah selang waktu lama. Dia balik lagi, Ciko aku udah follow lagi ya. Wah langsung kayak gue gak bales sih dari situ. Gue langsung gak bales kayak I had enough way. Kayak kenapa gitu, kenapa lu bisa tahu juga gue unfollow? Kayak ngapain lu ngecekin profil gue tiap hari? Kan serem ya. Dan ngomong-ngomong ngecekin profil setiap hari, lu pernah gak, ini freak banget, orang DM lu nanya-nanya atau mungkin kayak apalagi kalau lu ya lebih yang mereka mungkin berkebutuhan khusus kayak feel bareng gue, feel jodoh gue, feel apa kerjaan gue bla bla bla, tapi padahal nggak follow lu. Wah, banyak banget. Kalau ini yang bikin gue kesel banget sih. Misalnya nih, kan kadang kan misalnya ya, gue follow-followan sama Mbak Sarah, Teh Risa, dan yang lain sebagainya. Jadi kadang mereka mungkin adalah repost karena sesama konten horor. Muncul lah, Vilo tarot reader gitu kan. Bener. Kelihatan. Mereka bisa langsung nanya pertanyaan yang nggak mungkin gue jawab. Kayak mungkin mereka nggak tahu gue siapa, nggak nyari tahu gue gitu kan. Tiba-tiba DM aja, tolong bantu anakku seperti ini, dompetku segala macam. Lu nggak kenal? Seminggu minimal 3. Dan gue pernah bahas ini di konten YouTube gue, maksudnya kayak kita nggak kenal, lu datang-datang nanyain gua, dan ya yang kenal aja belum tentu kejawab, apalagi yang nggak kenal. Terus ada yang komen bilang, berarti lu pamrih dong, lu cuma mau bantuin yang lu kenal doang. Lah, iyalah. Lau sape. Kayak kita realistis ya, maksudnya lu datang ke gua di saat ada masalah doang. Dan lu sendiri, lu pun sebelum lu nanyain itu, lu nggak cross check gua ini siapa, gua bisanya belum tentu apa. lu juga tahu gua, lu langsung kayak mengharapkan justru dari merekanya yang mengharapkan sesuatu padahal nggak ada effortnya gitu loh. Nggak ada effortnya. Jadi gue kesel, wajar dong ketika lu datang-datang nggak follow gue, nggak tahu gue, nanyain pertanyaan yang gue juga nggak bisa jawab pertanyaan itu gitu. Di situ gue baru pertama kali untuk sesekalinya gue ngecek orang follow gue apa enggak, karena dia nanya nih, gue pernah nih gue nanya ada belum lama, ada satu cewek cakep banget gue rasa, pakai barang yang gue suka gitu. Gue mau nanya, tapi gue punya etikat baik, gue follow dulu. Gue follow dulu, terserah dia mau mikir wah baru follow langsung nanya atau apa, tapi seenggaknya gue follow lu. Bahkan gue like foto dia yang gue tertarik, gue send ke DM dia dengan nicely nanya gitu loh. Hai, boleh tahu nggak? Maksudnya betul boleh tahu nggak gitu loh. Kalau lu nggak mau kasih tahu, misalnya memang ada orang yang kayak gitu nih ya, nggak mau sharing juga nggak apa-apa. Boleh tahu nggak ini beli di mana ya? Suka banget soalnya gini. Pengantarannya semua baik gitu, maksudnya pantas. Dan gue udah follow dia. Wait, Puri, nggak boleh masuk, lagi syuting. Maaf ya nak. Kucing jahanam. Lanjut. Kucing buka pintu. Gas. Nah, terus pengantarannya tuh enak gitu, semuanya tuh pas. Dia lihat pun kayak ada orang mau misalnya gue bukan siapa-siapa atau misalnya justru gue siapa-siapa pun nanya kayak ternyata nih orang memang lihat nih gitu loh, bukan kayak karena muncul di Explore doang. Memang dia muncul di Explore, tapi maksudnya bukan kayak asal-asal tiba-tiba ucuk-ucuk beli di mana gitu, nggak yang kayak gitu. Dan banyak banget yang di situ gue jadi memposisikan orang lain tuh gue gitu, kayak gue memposisikan diri gue di orang lain gitu. Kalau misalnya ada yang nanya gue, misalnya dia ya udah sampai aku lihat terus kamu gini boleh tahu nggak, itu bakal gue bales gitu. Iya, pasti dengan kita respon hati, kok gitu. karena kan dia berkontribusi di hidup kita, dia ngikutin kita, dia tahu siapa kita, tentu pasti akan kita respon dengan baik. Dan kita juga agak enak kan kalau misalnya dia ngomongnya aku suka banget, aku juga nyari-nyari nggak ketemu
ya pasti kita kayak misalnya ada barang yang memang gue beli sendiri, belum tentu mungkin gue mau share atau gue nggak mau kembar-kembaran gitu kan. Tapi karena dia sampai kayak aduh gue juga lagi nyari-nyari banget nih, ya udah gue kasih tahu dong. Tapi yang kucuk-kucuk nanyanya langsung kayak beli di mana, lalu terus waktu gue buka profilnya, gue kayak sebenarnya gue buka profilnya tuh simply kayak orang yang bisa ngomong kayak gini tuh wujudnya kayak gimana sih sebenarnya gitu, kenapa gitu di hidupnya tuh bisa beli di mana. Waktu gue buka ternyata dia nggak follow gue, langsung kayak etikanya dan rata-rata orang yang nanya kayak gitu tuh dia nggak ngikutin konten kita, makanya pertanyaannya tuh bisa kayak gitu. Kayak misalnya nih orang nanya ke gua, DM gua, kamu beneran bisa lihat hantu ya? Lah, nonton video gua udah banyak banget lu cek di Google aja ada gitu loh. Kayak misal orang nanya ke lu, misal make skincare ini sejak kapan? Kan lu ada nge-post juga. Tapi kalau dia langsung nanya kayak gitu kan berarti dia nggak pernah ngecek. Lu pernah nggak punya, lu yang di posisi misalnya banyak fans gitu, fans lu kan pasti mau di notice dan pastinya mau di follow back, gue juga nggak tahu lah ya buat apa sebenarnya, pasti mereka punya kebanggaan sendiri aja. Tapi lu pernah nggak lu ngefans sama orang selain sama yang tadi Kikin gitu, tapi kalau misalnya lu di follow back atau lu di notice ya udah gitu aja kan, itu bonus. Kalau di notice aja itu udah bonus. Padahal gue ngepost cuma biar ya udah gue seneng aja. Misalnya nih, gue ngepost Lindsay yang nanya Insidious. Nah, itu kan gue kayak kejadian sekali seumur hidup yang bikin gue happy banget. Tapi itu kan maksudnya lebih pantas karena lu pernah foto sama dia juga kan. Maksudnya wajar dia notice sebenarnya. Tapi gue nggak mengharapkan dia follow gue meskipun followernya cuma belasan ribu. Gue emang murni ngefans dia. Udah. Itu aja. Dan gue masih follow dia sampai sekarang. Gue nungguin karya dia, film dia. Tapi gue nggak pernah yang follow back me dong. Nggak pernah. Dan lu kalau nggak di follow, ya dia nggak notice pun ya udah gitu kan. Memang karena kita tetap mau lihat dia gitu. Tapi gue pernah gue ngeidolain seseorang. Jadi kan waktu itu gue nonton filmnya Ip Man. Yang Big Brother. Dan di situ tuh gue nonton sama adik gue yang anak kembar. Gue kan sama adik gue kembar. Di film itu peran utamanya anak kembar. Gue iseng aja follow dua-duanya karena mereka anak kembar. Terus tiba-tiba mereka dua-duanya follow back gue. Dan ternyata dua orang ini aktor yang cukup terkenal di Hong Kong plus keponakannya Ip Man. Tapi kan paling kita cuma excited aja kan, kayak oh jadi my god gitu. Gue kaget kayak fuck, gue di follow back anjing. Dia sampai yang bilang kalau ke Hong Kong bilang ya nanti gue temenin. Wah, gue bisa foto sama Ip Man. Gue nggak berharap, tapi menurut gue oh yaudah itu jackpot buat gue. Gue cuma ngepost story, gue bilang nonton anak kembar bareng kembaran. Udah gitu doang. Nggak yang please follow back nggak gitu kan, nggak gitu, nggak mesti kan. Dan di follow back-nya kita aja cuma kayak wah gitu. Nggak pernah ya sempet terlintas gitu sih, aduh kalau dilihat postingan gue malu sih, sempet terlintas kayak gitu bahkan. Enggak lah, kan orang memang beda-beda dong. Tapi ya menurut gue sih itu ya kenapa gitu, esensinya apa, minta, bahkan kadang-kadang sampai maksa, sampai yang bilang aduh aku tuh nggak pernah di notice, bahkan yang komen-komen kayak gitu. Ya udah kadang-kadang kita ya biar cepet ya, iya apa sih gitu loh. Sebenarnya rata-rata yang maksa lu buat follow mereka tuh cuma biar ada nama lu di list follower mereka. Mau dibanggain, tapi sebenarnya apa sih yang mau dibanggain? Kayak kita tuh siapa? Followed by Michelle, followed by Philo. Maksudnya mereka tuh yang maksa itu tujuannya cuma itu, nonton enggak, like nggak pernah, komen nggak pernah muncul memang. Cuma hanya untuk eksistensi nama kita. Yang menurut gue itu nggak guna. Kenapa lu nggak follow yang lu suka aja? Bukankah kalau lu daftar following lu kebanyakan, lu malah akan ngemendem postingan orang-orang deket lu, keluarga lu, bahkan sekitar lu. Gue jadi ingat. Gue kan memang nggak pernah punya close friend. Di Instagram kan ada fitur close friend, yang mana kita bisa pilih orang-orang mana aja, orang-orang terpilih yang bisa lihat story ya. Karena dulu postingan itu. Gue belum lama ini dipermasalahkan. Ada yang nanyain kayak, kok gue nggak masuk close friend lu sih? Padahal emang saya nggak punya, saya nggak memilih orang yang buat melihat postingan saya gitu. Saya terserah, saya nggak milih-milih orang gitu. Orang, gue ngepost aja gitu. Dengan semua orang bisa lihat. Dengan dia nanya itu dia udah netting ke lu.
wah kok gue nggak dimasukin ya? Iya, lu kenapa? siapa? Bener. Tapi sebenarnya memang gue nggak punya close friend gitu. Misalnya punya pun, Udah punya kan sekarang? Isinya gue. Gue ya doang. misalnya punya pun, hak gue mau Iya. masukin siapa. Ya sekarang isinya cuma pacar saya ada 4. Isinya anak indigo, jadi kalau lu mau Iya, harus bisa. lu harus berkemampuan sesuatu buat masuk close friend gue. Lu mau gue fallback, berkemampuan sesuatu. Maksa banget. Makasih banget. Tapi jadi lucu sih karena ternyata segitu perbedaan budaya di Indo ya, karena memang itu banyak banget sekarang. Karena sepupu gue sempat ada yang minta fallback juga, gue diemin karena memang nggak. Wah, ya apa sih kalau keluarga sih ya kadang-kadang Ini tuh keluarga yang gue selama seumur hidup baru ketemu 3-4 kali. Dan sorry, ada beberapa hal di minus di dia menurut gue fatal dan gue nggak mau follow lu. Nyokap gue aja baru gue follow tahun lalu. baru gue mau ngomong, mama lu aja lu nggak follow. Iya, mama gue aja gue nggak follow. Terus tante-tante gue nih, tante-tante gue yang DM-nya gue bales pun gue nggak follow. Kenapa? Karena gue tahu postingan ibu-ibu ya foto bareng saudara, foto bareng keluarga. Terus sekali foto spam semua kan, sekali ngupload udah kayak album Facebook. Tapi kalau dia DM gue balas, dan kalau lu telepon kangen gue respon. Cuma memang IG gue gue follow buat yang gue suka aja postingannya. Jangan pernah harap nelpon Vilo diangkat, jangan pernah. Lu harus langsung gedor-gedor rumahnya. Gak bisa. Karena ada yang baper loh, maksudnya yang gue kenal terus gue nggak follow kan. Dibilang, kok gue nggak di fallback sih? Paling parahnya, gue pernah ada satu nggak kenal, out of nowhere nyamperin gue di tempat umum. Kami boleh fallback gak? Iya gue juga. Gue langsung kayak Gitu kan kita jawabnya bingung ya, mau bilang langsung enggak ya wajar. makanya disamperin loh. Iya. Itu aja udah creepy kan. Langsung fallback juga aneh, tapi memang itu sering terjadi, apalagi mengingat sekarang kerjaan kita kayak gini. Kayak ada semacam kebanggaan tersendiri ketika orang yang bagi dia, dia ada followernya, follow gue loh gitu. Gue jauh lebih appreciate dia, misalnya gue nggak berharap sih, gue nggak pernah suka ada orang minta foto sama gue, tapi maksudnya gue lebih itu kayak boleh gak, maksudnya dia mau ada kenang-kenangan sama gue. Itu masih bahkan ya kalau tanda tangan nih, jangan, mohon maaf ya, saya bukan siapa-siapa nih, tapi ya sesuatu gitu, mungkin foto bareng gitu loh, itu masih mending. Ini kalau di fallback tuh lu menyajikan apa di Instagrammu sampai dengan PD-nya fallback aku kak. Kecuali lu ngefoto alam, lu ngefoto lo travel, mungkin gua akan mikir untuk follow lu. Gambar-gambar gitu, gambar fan art gitu kan. Lu pernah gambar gua, wah itu gua excited gitu. Gua juga dengan senang hati mungkin gitu kan. Ada follower gue yang dia gambarnya bagus banget, padahal dia nggak gambar gua atau nggak ngepost tentang gua. Cuma karena memang kontennya bagus dan layak untuk di follow, gue follow dia. Dan sebenarnya gini loh, tanpa, mungkin harusnya nggak sampai diminta kayak gitu loh. Dengan lu berinteraksi baik-baik saja, support kita terus, nungguin post kita misalnya, atau ya kayak ya berkat saying nice thing lah, suka banget lihat kita memotivasi hidup kalian misalnya. Itu kan kita akan tersentuh, kayak kita jadi lihat profil kalian, kalau tertarik gue bisa fallback tanpa perlu diminta sampai kayak kak fallback, kalau nggak fallback aku unfollow. Ya nggak apa-apa, unfollow aja. Misalnya contoh ya, Gerald, jauh sebelum Gerald follow gue udah follow dia lama. Karena gue ngeliat dia belak-belakan nih, enak nih buat diajak main, akhirnya kita jadi main bareng. Nah, terus kalau misalnya nih ya, yang kayak collab, atau sebenarnya bukan collab sih, ya kayak lebih tiba-tiba ada partneran kerja. Itu pun yang tadi gue bilang, gue sih nggak seharusnya, ya kalau emang gue mau follow ya gue follow sih, atau pernah ketemu lah, atau ada event atau apa-apa. Tapi kalau misalnya datang-datang langsung, udah gue follow ya, fallback dong, gitu-gitu. Menurut gue jadi agak, tadinya gue mau follow jadi males. Jadi keburu. Nanti kalau misalnya gue. Tapi rata-rata yang profesional kerja biasanya ya, dia nggak akan minta. Biasanya. Dan yang minta pun biasanya mungkin gue nggak tahu ya, entah etikanya atau gimana. Tapi misalnya kayak kemarin gue kan ada kerjaan bareng Sony. Terus mereka ngepost gue, wajar. Mereka ngepost gue, dari beberapa orang ngepost itu ada satu memang baik banget sama gue, dan gue suka postingannya, gue langsung fallback. Karena memang gue nggak mau cuma partner kerja, gue pengen kita berteman. Kayak maksud gue itu memang konteksnya
kerja sama saling menguntungkan, kita nggak hutang apa-apa, apalagi Bener, follow bener. back gitu. Iya. Dan kalau brandnya menurut gue pantas karena kan Pantas. kita memang harus dong namanya kita kerja sama gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau orangnya nih ya, ini nggak mesti banget. Yang dimana ya kita dibayar, dia juga dibayar. Sebatas itu harusnya, maksudnya kerja profesional kerja. Ya itu sih menurut gua. Mungkin kalau memang lu mau terlihat sesuatu, terlihat kenal atau apa, bisa dengan foto, bisa dengan terserah lu mau pamer-pamer bukti chat gitu juga boleh kok. Tapi nggak harus follow-followan gitu aja. Jadi jangan salah paham, mungkin nanti penonton atau yang denger akan ngira, oh gila lu sok artis banget. Enggak gitu. Enggak gitu, cuma memang ya kita nggak terbiasa dengan gaya oh nggak follow tuh nggak temenan, nggak gitu. Kita memang follow yang kita mau, yang kita suka, yang kita tertarik dengan kontennya. Bukan cuma sebatas gue follow lu follow gue, padahal gue nggak liat postingan lu juga. Bukan, itu juga nggak enak kan sebenarnya. Dan kalian semua juga nggak seharusnya gitu loh, nggak harus kayak orang simply minta fallback kalian tetap harus fallback. Ya kalian harus punya pilihan hidup masing-masing gitu, punya pendirian. Mungkin ada masanya belum berani ngomong enggak gitu kan, tapi yang maksudnya bukan kayak karena kita followersnya udah ada beberapa dari dulu kita kayak gini. Dari dulu juga memang kalau gua nggak suka sorry aja gitu loh. Bahkan mungkin teman satu SMA atau segala macam, kalau memang gua nggak gitu kenal, gua nggak merasa gua harus follow gitu. Mau dia minta fallback sekalipun kayak ya I don't feel like I owe you something. Dan saran dari gua, kita kalau misalnya lu ada follow orang-orang yang sebenarnya lu nggak suka atau mungkin kontennya memberi vibe negatif, saran gua unfollow aja, nggak usah ngerasa nggak enak. Kalau nggak lu mute post mereka, mute story mereka kalau emang nggak enak ya. Gua juga bisa sih itu mute. Iya, maksud gua buat apa lu follow ketika lu ngeliat postingannya lu bete, mood lu jelek, buat apa? Even kenal, even dekat, just cut off that kind of people. Iya. Gak penting banget.